berdoa selesai. Terima kasih teman-teman untuk doa bersamanya. Untuk selanjutnya saya minta sambutannya dari tuan rumah kita Pak Daru. Dipersilakan Pak, monggo. Ada satu lagi, oh iya, ada dua tuh, Mbak. Saya naik ke atas ya, biar mungkin Biar pada kenal. atau di sini aja sampai. Nah, naik ke atas, Mbak. Bagus ya atas. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan pada guru kami, teman-teman kami, waktu saya bekerja di Garuda Indonesia bagian kargo. Intinya saya sangat bahagia bisa berkumpul kembali, bersilaturahmi, saling mengungkapkan rasa sayang, atau mungkin kenang-kenangan yang terdahulu yang telah berjalan selama mungkin 20 tahun. Kebetulan saya diberhentikan dari Garuda tahun 99, dan mungkin kalau angkatan di tahun 2000 ke bawah kami masih banyak mengenal teman-teman kita. Terima kasih Pak Nerbi atau yang lain yang support kami, support saya waktu menjalankan tugas di Kargo Garuda Indonesia. Yang kedua, mohon doanya, kami berdiri di sini untuk bukan mengundang, tetapi merasa bersyukur aja. Dulu yang ngajarin hidup saya lama di Garuda, saya 10 tahun di Garuda Indonesia. Yang kedua, kebetulan saya punya produk, mungkin perjalanan hidup saya sangat panjang usaha bisnis. Yang pertama, setelah keluar dari Garuda, saya juga punya Purwading. Dulu ada roda Aldi Lestari atau roda Express saya pernah punya. Yang kedua, di tahun 2000 sampai 2003 saya kena dampak krisis ekonomi dan saya harus merintis dari bawah. Harta kami tinggal 10%, cukup untuk tidur dan mandi. Itu perjalanan hidup saya. Yang kedua, kami mencoba untuk mengkaji sebuah pengalaman hidup saya selama di Garuda itu saya ngapain aja. Jadi waktu zaman hidup di Garuda itu yang 15% itu yang benar. Intinya gitu. Jadi selama di Garuda Indonesia itu yang benar itu cuma 15%. Itu mungkin malah kurang. Gitu. Nah dari situlah saya mulai teringat sesuatu, kata orang zaman dulu namanya ada karma katanya ya. Nggak tahu sampai sekarang masih ada karma. Alhamdulillah saya bisa menerima karma itu dan merubah tatanan hidup. Kami mencoba mempelajari dan bertanya ke teman-teman. Tahun 2004 kami menjadi sopir angkutan alat-alat event. Jadi saya bukan jadi juragan. Saya pernah jadi komisaris 3 kali gagal. Tapi alhamdulillah saya masih bisa melakukan jadi seorang supir untuk pasang tenda dan pasang AC. 2004 sampai akhirnya 2004 sendiri belajar setahun, akhirnya kami jadi marketing. Pertama kali saya mendapatkan pekerjaan adalah saya megang SCTV. Dari itu kontrak sampai 2004 sampai 2018 kemarin. Kontrak kami dengan SCTV Group berakhir. Yang kedua, sejak itu kami mencoba merilis atau mengkaji sebuah perjalanan hidup. Apa yang terjadi selama ini saya lakukan itu salah atau benar. Disitulah kami ngajak teman-teman, justru saya ngajak berkumpul teman-teman yang selama ini mungkin pensiunan itu nggak punya hiburan ya, kecuali cucu ya. Kalau hiburan cucu itu bohong Pak, tetap aja repot kita. Karena mau ngeluh itu anak yang jadi masalah, nggak bisa. Intinya gitu. Jadi kalau mengatakan pensiunan itu hiburannya itu bohong. Yuk kita mulai melakukan sesuatu yang berguna buat orang banyak walaupun tidak ada nilai ekonomi. Jadi teman-teman saya, kayak maaf Bang, itu masih kerja ya, belum dipensiunkan ya? Oh udah. Jadi terima kasih kembali.
Dan mulailah saya mempunyai izin usaha pertama di tahun 2028 karena diwajibkan sebuah perusahaan yang mewajibkan saya harus berbadan hukum. 2008 saya punya nama perusahaan awalnya adalah Alwida Master Kreasi Group, karena kita mau merubah sistem perpajakan menjadi e-katalog atau e-faktur. Akhirnya saya berubah nama menjadi yang kedua, Kreasi Alwida Sejahtera. Ini yang perusahaan yang kedua. Yang ketiga saya bergerak di hortikultura dan perikanan. Kami mempunyai kolam ikan di Tasik modern, ada 1 hektar. Monggo yang kemungkinan mau main ke sana membakar ikan, tapi nggak boleh take away, intinya gitu aja. Boleh makan sepuasnya di Tasikmalaya, di kota saya. Kita punya budidaya ikan di sana seluas 1 hektar. Nah itu investasi kedua. Yang kedua mohon doanya karena saya sudah punya anak 2. Yang pertama perempuan mungkin nggak ada, yang laki-laki juga belum datang karena tadi pagi baru pulang dari ada acara. Nah yang kedua adalah perusahaan yang ketiga adalah event organizer-nya. Jadi kemarin kita bergerak di properti event. Sekarang saya mulai merangkum sebuah event call, jadi dari talent sampai ke propertinya. Mohon doanya di 2025 ini kami memberikan nama Alwida Cipta Kreatif. Jadi perusahaan kita ada tiga. Satu Alwida Master Kreasi Group, terus Kreasi Alwida Sejahtera, Alwida Mina Sejahtera Farm, yang saat ini kita tampilkan adalah Alwida Cipta Kreatif. Jadi kita ada perusahaan grup. Kenapa? Alwida itu nama saya, anak saya pertama Alfian. Yang kedua itu ada Daru. Daru. Yang kedua, istri saya namanya bukan Nina ya, tapi panjangnya Widaya Herlina. Gitu. Yang nanya itu ada anak saya perempuan, yang pertama namanya Daniel. Jadi saya selalu membuat sebuah nama perusahaan adalah nama keluarga. Walaupun saya sipit tapi bukan Tionghoa ya, intinya kan gitu. Itu yang perlu sampaikan. Mohon teman-teman juga mulai bisa, yuk kita nyari hiburan yang menimbulkan sebuah ekonomi. Intinya Pak Haji Burhan udah sepuh, sakit itu gampang obatnya, sabar sama ikhlas. Satu, banyak berbagi apapun yang kita punya, itu untuk menghilangkan penyakit. Monggo Ibu, ayo silakan bergabung di depan. Saya mungkin lupa karena udah duluan keluar. Mbak siapa? Sambil menunggu teman-teman, menunggu Ustadz kita yang mungkin akan memberikan sebuah tausiah sedikit, karena permintaan beberapa teman kita menjelang bulan Ramadan, dan mungkin insya Allah kita mengadakan acara buka bersama. Monggo nanti kita atur kembali habis buka bersama, nanti mungkin kita akan sawalan ya. Semakin banyak, semakin kompak, semakin mantap. Ketuanya Pak Haji Burhan mohon dikoordinasikan, kalau perlu semua ex Garuda dimasukkan dalam satu grup. Terus terang aja sekarang kita nggak ada geng Pak. Ya, kita dulu banyak geng ya. Dan itu tipikalnya pegawai Pak, jangan khawatir, itu saya pelajari. Selama saya akhirnya mempunyai karyawan sekarang di Jakarta di sini 45 orang, di Tasik ada 6 orang. Jadi saya punya karyawan itu 52 orang. Saya baru merasa Pak kalau ada geng. Waktu di Garuda saya gengnya sendiri-sendiri Pak.
Nurmanto bagian apa, Bang Ucok bagian yang dokumen, saya yang ngurusin dengan biaya cukai, kan gitu kan ceritanya, dan dulu kan gitu ya. Nah itu geng-gengan, kalau nggak ada telepon juga berantem dulu Pak. Nah sekarang saya baru merasakan, akhirnya setelah saya jadi owner, itu merasakan sangat-sangat jadi pimpinan itu menjadi seorang yang bijak itu susah sekali. Nah situlah saya mulai belajar menata hidup, bahwa saya nggak mau jadi penguasa yang menguasai. Saya mencoba bertanya ke anak-anak, ke karyawan, yuk kita bisa berjalan bersama. Monggo Pak Edi, Pak Asad, silakan bergabung. Jadi intinya itu sejarah hidup saya. Tidak ada yang nikmat nggak taunya kalau kita nggak bisa menikmati hasil itu sendiri. Nah, terutama menjelang pensiun, saya kenal kebetulan, ya nggak banyak karena belum pernah saya jadi pejabat. Pak Neldi dulu kan secara level udah pasti di atas saya. Pak Haji Bukan sama. Saya belum pernah menjadi wakil supervisor aja belum kan gitu. Tetapi alhamdulillah dengan kejadian dan perjalanan begitu, saya sekarang menjadi begini. Semoga teman-teman bisa melebihi apa yang saya sampaikan dan membuat menjadi itu barokah buat semua orang. Intinya cuma itu. Bu Ana dilanjut sambil nunggu Pak Ustadz. Saya kira cukup. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, Pak Daru istrinya berapa? Ada mikrofon monggo. Terus mungkin gini Pak Daru, Ibu mungkin ke depan sebentar biar kita kenal semua. Oh, Ibu Nina, mohon maaf. Ya, mohon maaf biar kita kenal. Ini saya takutnya Sebentar Bu, biar teman-teman juga tahu. Ini Ibu Nina loh, istrinya Pak Daru. Ada yang ngaku istri muda Pak. Bu, ada yang ngaku istri muda Pak Daru. Gimana nih Pak? Saya mulai agak takut, saya tahu orang Garuda laki-lakinya kayak apa. Gitu. Jadi makanya kadang-kadang jangan buka rahasia Pak. Saya takutnya gini, waduh istri saya ntar nggak kenal. Sebentar aja Bu, biar kenal dulu sama teman-teman. Nah, ini teman-teman, Ibu Nina adalah istrinya Pak Daru. Nggak ada yang lain kan Pak? Nggak ada yang lain sementara. Insya Allah. Jadi ini istri saya sampaikan juga sejarahnya. Ini istri saya nih dulu karyawannya Pak Abed. Oh. Pak Abed Kiat. Dan saya sampaikan juga inilah adiknya Arifin BKR. Ikan. Oh. Nah jauh-jauh ya Pak jodohnya ya? Juga juga. Dan termasuk adik iparnya Ibu Heni. Siapa lagi tuh? Mungkin kita tahu Ibu Heni ya. Ibu Heni tuh Orang Takor kita tahu. Nah, saya termasuk adik iparnya. Nggak jauh-jauh rupanya dari kargo-kargo juga. Jadi kalau mungkin nanti ketemu di jalan, mohon maaf kalau seandainya lupa nama, lupa teman, mohon ditegur dulu aja. Ingat Mas Daru atau saya lebih suka dipanggil itu. Gak usah Pak, walaupun saya udah punya anak. Itu intinya kan gitu. Jadi yuk kita teman-teman yang sudah sepuh-sepuh menjelang menuju sesuatu yang sangat indah gitu. Yuk kita mulai berteman, bersinergi, bagaimana kita bisa hidup berjalan. Ibu katanya mau tahu turun, nggak biasa ini pidato. Tepuk tangan ini buat Ibu Nina. Terima kasih semua teman-teman, mohon doanya. Semoga sukses semua, sehat selalu, Amin. barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.